Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Nana di sini sangat shock karena tadi dia halusinasi, dia melihat ada Lula yang lagi menjanteng di tepi danau. Tiba-tiba pas dia lagi mewek, tiba-tiba datanglah Mbak Lia. Mbak Lia juga dia langsung membangunkan Nana, dan di sini Nana ngomong kepada Mbak Lia, "Saya tadi melihat Lula di sana, pas mau disamperin Lula tidak ada," kata Nana kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga ngomong kepada Nana sambil dia juga menengok. Waktu Nana juga menunjukkan bahwa saya melihat Lula di sana. "Kamu itu halusinasi, kamu jangan kepikiran kayak gitu. Pokoknya mendingan kita duduk aja di sana," kata Mbak Lia kepada Nana. "Kita istirahat," kata Mbak Lia kepada Nana. Di sini juga Nana juga di sini nurut kepada Mbak Lia, dan terlihat Nana juga dia ngomong lagi kepada Mbak Lia, "Bagaimana kalau Lula tidak bisa ketemu dan Lula sampai meninggal?" Kata Nana kepada Mbak Lia, "Kamu itu jangan begitu dan kita berdoa supaya Lula cepat ketemu," kata Mbak Lia kepada Nana. Lalu di sisi lain, Dewa yang lagi mau meeting di sini dia juga karena Junior dia nangis terus, dia juga terpaksa meeting membawa Junior di ruang kerjanya di rumahnya. Lalu di sini juga kliennya juga ngomong kepada Dewa, "Ya udah kita meeting lagi Pak Dewa," kata kliennya. Singkat cerita di sini Dewa juga dia meeting sambil membawa Junior. Lalu di sisi lain di sini di tengah rumah si Nini Kuntring di sini si Parabuana dia marah-marah kepada Nana. Benar-benar Nana ini sudah tidak ingat lagi sama anaknya, kata Parabuana ngomong kepada si Lipia sama si Brokokroni. Terlihat Parabuana si Nini Kuntring yang lagi marah-marah kepada Nana. Di sisi lain si Brokokroni dalam batinnya ngomong, "Saya akan membuat Mama Para supaya tambah benci kepada Nana. Saya akan menyalakan kompor meleduk," kata batinnya si Brokokroni. Lalu di sisi lain di ruang kerja di sini Dewa juga dia melanjutkan meeting sama kliennya sambil membawa Junior. Lalu kliennya juga dia sudah meeting sama Dewa, dia juga mengucapkan terima kasih, dan singkat cerita Dewa juga sudah beres meeting sama kliennya lewat laptop. Lalu di sisi lain di sini Pasha yang lagi ngomong sendiri di tepi sungai karena dia juga mau tetap mencari Lula sampai Lula ketemu. Tiba-tiba datanglah warga yang akan ke sungai itu. Lalu Pasha juga langsung menghampiri warga itu. Lalu Pasha juga dia nanya kepada warga yang melintas di sana dan mau ke tepi sungai. Di sini Pasha juga ngomong ke warga itu. Lalu warga ini juga ngomong kepada Pasha, "Saya juga kemarin ikut mencari, tapi orang yang satunya yang pakai baju kuning ngomong kepada Pasha, biasanya orang yang hanyut di sungai ini tidak akan selamat," kata warga yang pakai baju kuning. Di sini Pasha juga sangat marah sambil menunjuk-nunjuk ke bapak ini. Tapi warga ini tidak terima bahwa Pasha malah emosi kepada dirinya. Dia juga terjadilah cekcok antara Pasha sama warga yang ada di sana. Lalu di sisi lain Mbak Lia sama Nana yang lagi ngobrol tiba-tiba dikagetkan mendengar suara yang berkelahi. Lalu di sisi lain Lucky juga dia mendengar sama Neta juga. Pasha mendengar yang lagi cekcok mau berkelahi sama warga, dia juga langsung lari ke tempat itu. Ternyata memang benar Pasha di sini akan memukul warga di sana. Di sini terjadilah ribut antara Pasha sama warga. Tiba-tiba datanglah Lucky. Lucky juga dia tidak banyak basa-basi membawa Pasha dari tempat itu, dan terlihat Pasha juga sambil menunjuk-nunjuk ke warga yang menyebutkan bahwa orang yang hanyut di sungai ini akan meninggal. Di sini juga Nana juga sudah Pasha pergi, dia juga mau minta maaf kepada warga di sini. Di sini juga warga juga ngomong kepada Nana, "Saya akan tetap membantu adik Mbak," kata warga yang ada di sana. Singkat cerita Nana sama rombongan Cakarping juga pergi dari tempat itu untuk melanjutkan mencari Lula. Lain lagi di sisi lain di rumahnya si Ken Kevin di sini si Alia Siate sama si Nurus Tunjung si Priska yang lagi duduk berdua. Tiba-tiba terjadi lagi cekcok antara si Priska sama si Nurus Tunjung si Alia si Ledatel. Lalu terjadi lagi siri kaut di sini antara si Alia si Ledatel sama si Nurus Tunjung si Priska. Dan kalau kemudian datanglah si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga memisah si Alia si Ledatel sama si Nurus Tunjung si Priska
yang lagi sirih rames rambutnya. Lalu si Ken Kevin juga dia sangat marah dan dia juga ngomong kepada mereka, sekarang kamu duduk semua, kata si Ken Kevin. Saya ada yang mau dibicarakan, kata si Ken Kevin. Singkat cerita di sini si Nurul Tunjung si Priska juga nanya kepada si Ken Kevin bahwa apakah benar uangnya asuransinya Wilson anaknya Panopal sudah keluar, kata si Nurul Tunjung si Priska. Di sini juga si Ken Kevin juga dia menceritakan semuanya dan dia juga ngomong kepada si Priska, memang saya juga sudah ketemu sama Panopal dan saya juga kebagian setengahnya, kata si Ken Kevin kepada si Priska. Sekarang saya uang sudah banyak, bagaimana caranya kita supaya mendirikan lagi dan supaya sukses maju lagi perusahaan saya? Coba kamu kalau dapat ide, kata si Ken Kevin. Lalu di sini si Priska juga dia mengasihkan ide yang cemerlang dan si Ken Kevin juga dia ngomong kepada si Priska, itu memang bagus ide itu, kata si Ken Kevin. Lalu si Nurul Tunjung si Priska dia ngomong lagi kepada si Kevin, iya saya nggak seperti si Alia si Ledatel si ular kobra, kata si Nurul Tunjung si Priska sambil nunjuk kepada si Alia si Ledatel. Di sini si Alia si Ledatel juga dia kaget dan sampai bolotot kepada si Nurul Tunjung si Priska. Lalu dalam batinnya dia ngomong, saya tidak boleh dibiarkan si Nurul Tunjung si Priska dia mendekati si Ken Kevin, kata batinnya si Alia si Ledatel. Tiba-tiba dia juga acting, dia juga ngomong kepada si Ken Kevin, perut saya sakit Pak Kevin, kata si Alia si Ledatel sambil memegang perutnya, ini mungkin bawaan kandungan bayi kita, kata si Alia si Ledatel. Lalu si Ken Kevin juga dia panik, dia juga langsung ngomong kepada si Alia si Ledatel, kamu benar-benar sakit Alia, kata si Ken Kevin. Iya mungkin bawaan bayi kita Pak Kevin, kata si Alia si Ledatel kepada si Ken Kevin. Di sini si Nurul Tunjung si Priska dia sangat kaget dan dia juga nanya kepada si Alia si Ledatel, kamu itu hamil Alia, kata si Nurul Tunjung si Priska kepada si Alia si Ledatel. Iya saya hamil mengandung anaknya Pak Kevin, kata si Alia si Ledatel, makanya kamu jangan mengganggu ayah dari bayi ini, kata si Alia si Ledatel. Di sini tama si Nurul Tunjung si Priska juga dia sampai ngagoler matanya saking dia kagetnya, tapi dia langsung ngomong kepada si Alia si Ledatel sambil menunjuk kepada si Alia si Ledatel, kamu itu mungkin acting supaya Pak Kevin perhatian sama kamu, kata si Nurul Tunjung si Priska. Tapi di sini si Ken Kevin langsung ngomong kepada si Nurul Tunjung si Priska, memang benar itu bayi yang ada di kandungannya si Alia si Ledatel itu adalah anak saya, darah daging saya, kata si Ken Kevin kepada si Nurul Tunjung si Priska. Di sini juga si Priska juga langsung diam, dia juga ngagoler lagi matanya sampai mau jatuh saking dia kagetnya. Lalu di sisi lain di sini si Nurul Tunjung si Alia si Ledatel dia langsung ngomong lagi kepada si Priska yang lagi kaget, makanya kamu itu jangan mengganggu lagi Pak Kevin. Pak Kevin sudah ngomong sama kamu bahwa bayi yang dikandung saya itu adalah anaknya Pak Kevin, kata si Alia si Ledatel kepada si Priska. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lobati soledat kalau Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.